Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Ya, kali ini gua udah beli selusin ya, sekitar selusin casing buat Xiaomi Redmi Note 9 yang versi Pro. Kenapa? Ya karena gua punyanya atau megangnya yang ini sih guys. Tapi disclaimer aja, ini handphone kan sama-sama ya, maksudnya yang Redmi Note 9 sama yang Note 9 Pro itu kamera di belakangnya kotak. Cuma bedanya kalau yang 9 biasa, yang 9 biasa itu fingerprintnya ada di belakang, jadi ada tambahan buletan lagi di sini. Nah, cuma kalau yang kita bahas di sini nih, kayak teman-teman bisa lihat, ini nggak ada tambahan buletan, cuma ada colokan buat LED flash aja. Jadi ya bisa dibilang juga karena kamera belakangnya sama-sama aja kotak, ini secara looks ya mirip-mirip. Secara looks ya, kalau dimensi gua nggak tahu deh, karena Redmi Note 9 juga gua nggak ada, jadi nggak bisa ngukur-ngukur. Dan terus kayak biasa, casingnya nih ada yang mahal dan ada juga yang murah. Nah yang mahal ini gue belinya yang brand Spigen aja di Unicase kayak biasa. Tapi kalau yang murah-murah ini brandingannya yang massal aja, teman-teman bisa nyari di Topet ataupun di Shopee. Nanti link referensinya gue taruh di deskripsi di bawah biasa. Oke, dan ini Redmi Note 9 Pro yang gue pegang yang warna putih, Glacier White ya kalau bahasanya si Xiaomi. Ini yang RAM-nya tuh 8GB, internal storage-nya 128GB. Jadi ini adalah versi yang paling tingginya, ya kan? Versi yang paling tingginya, yang paling mahal sendiri 3,8 juta. Berarti kita bahas casingnya dari yang paling mahal aja dulu ya, baru yang ke murah. Soalnya yang murah-murah lebih seru, jadi taruhnya di belakang aja. Oke guys? Langsung aja kita mulai dari casing yang pertama. Oke guys, jadi ini dia ya Redmi Note 9 Pro yang gue punya. Warna putihnya tuh nggak putih susu banget. Ini gue ngeliatnya kayak putih butek gitu sih. Dan minusnya putihnya kayak gini tuh, ninggalin bekas sidik jari, jadi fingerprint magnet banget. Oke, langsung aja kita dari casing yang pertama. Ini gue ada Spigen, tipenya adalah Tough Armor. Ini yang paling mahal sendiri dari semua casing yang akan kita bahas. Ini harganya 295.000. Jadi udah hampir 300.000 kembali 5.000 guys. Nih kayak gini modelannya. Ada kayak gini nih, dapat kertas petunjuk penggunaan. Terus ini bagian belakangnya kayak gini ya, Spigen asli. Sini ada kayak apa ini ya, dudukan lah biar handphonenya bisa berdiri gini. Dudukan kok tapi bisa berdiri ya, pokoknya gitulah. Oke, langsung aja kita pasangin. Ini casing bulky banget buat teman-teman yang suka safety. Ini nggak salah buat teman-teman pilih. Ini yang gue punya warnanya tuh grey, jadi materialnya ini adalah hybrid, yang mana bagian tengah ini adalah hardcase dan bagian atas sama bawah ini adalah karet. Untuk bagian fingerprintnya ini dikasih colokan yang lumayan dalam guys. Enak pokoknya buat nge-unlock layar. Tuh ya, aman. Untuk tombolnya juga volume tuh kliki. Lubang-lubangnya untuk yang bagian atas oke, aman. Terus bagian bawah kayak begini, aman juga. Spigen lah. Oke, untuk bagian belakangnya ada tebel banget ya, lebihannya buat melindungi kamera aslinya juga yang emang ngebam banget ini framenya. Terus bagian depannya juga tebal tuh bagian bibir pinggirannya ya, mantep nih, nggak takut gitu buat dibanting-banting. Buat kualitasnya sendiri kalau Spigen Tough Armor ini ya, gue yakin teman-teman udah pada paham lah ya. Lanjut aja ke casing yang selanjutnya. Oke, casing selanjutnya nih masih dari Spigen, tipenya yang ultra hybrid dan ini harganya 2,5 guys. Packingannya kayak gini dan isinya juga sama aja, diplastikin doang. Aslinya ini ada protect filmnya lagi ya. Jadi di bagian luar sama di bagian dalam. Nah, kalau teman-teman nanti sebelum dipakai jangan lupa dilepas ini. Kalau gue biasa biarin aja kayak gini, sengaja biar kelihatan masih baru. Cakep aja juga kelihatannya ada tulis-tulisannya. Ini kalau dikletek jadinya tuh glossy. Jadi bukan ngedove kayak gini. Udah kebayang lah pokoknya ya bentukannya kayak gini ya guys. Dan ini sama juga kayak Spigen Tough Armor yang sebelumnya. Tuh bulky. Jadi jari jempol sama jari tengah gue aja nggak ketemu. Kita akan ngerasa safety, dipegangnya ini enak banget. Soalnya ngegrip nih di bagian karetnya. Ngomong-ngomong yang tengahnya ini hardcase. Jadi kenanya ini adalah casing hybrid. Kalau teman-teman punya warna hijau ini lebih keren sih. Perlindungan kameranya tebal. Perlindungan depannya juga untuk layar tebal. Ngomong-ngomong ini juga nggak dikasih anti gores ya. Karena bawaannya gue nggak dapet sih. Oh, perlindungannya aman. Tengkurap. Oke, aman juga semuanya. Lanjut ke casing yang selanjutnya. Masih dari Spigen, ini masuk ke yang lebih murahan dikit, Rugged Armor. Rugged Armor ini yang paling sering di KW-in sama casing anjay biasanya. Nih yang modelannya kayak gini. Tahu lah ya, udah familiar ya guys.
mirip kayak yang Anjay ini, atau Anjay yang mirip-miripin Spigen. Langsung aja kita pakai. Oke, ini dia tampilannya pada saat kita pakai. Warna asli handphonenya masih kelihatan samar-samar dikit nih, warna putih di sekeliling kameranya ya. Terus ini untuk fingerprintnya, oke aman juga. Terus bagian atas aman pastinya. Terus bagian bawah, oke aman juga. Dan untuk perlindungannya bagian belakang, oke aman. Bagian depan, oh aman juga men. Iyalah, Spigen. Ini masih nggak lebih bulky itu, masih bisa ketemu walau dipaksain jari jempol sama jari tengah gua guys. Bagian kameranya tuh aman, ada lebihan sedikit ya. Terus untuk tombol volume, wow, clicky banget tuh, kedengeran kan guys. Bagian depan untuk layarnya oke ada bibir lebihan. Ini tampilannya kalau teman-teman pakai Spigen yang tipenya Rugged Armor. Lanjut lagi ke Spigen yang terakhir. Nih dia, tipenya yang liquid crystal. Nah, bening sekali. Dan ini dapat cleaning wipes. Terus sama ini cara ngelap tisu basahnya guys. Oke, langsung aja kita pasang kayak begini deh jadinya. Mirip-mirip kayak casing standarnya sih jadinya ya. Jadi glossy-glossy gini. Mirip-mirip kayak yang Rugged Armor tadi sih dimensinya tuh. Bulky-nya masih ya bisa ditolerir karena ini bisa ketemu jempol sama jari tengah gua. Terus untuk perlindungan kameranya juga mirip-mirip sih nih kayak Rugged Armor, tingginya juga nih. Terus yang bagian depannya juga mirip, bagian fingerprint. Oke, aman. Bagian atasnya kayak begini. Terus yang bawahnya begini, aman juga. Dan perlindungannya oke, nggak langsung kena kamera. Aman. Yang bagian depan aman juga guys. Nah kayak gini ya terakhir ya kalau teman-teman pakai casing Spigen yang liquid crystal tuh di handphonenya. Sip, kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Ini masuk ke casing yang massal nih. Oke, casing selanjutnya ini yang model iRing transparan hybrid. Widih, harganya masih lumayan nih. Lah, plastiknya sampai 2 baru ngeh gua. Ini harganya 120.000 guys. Lumayan nih kenanya, di atas 100.000 ya. Padahal aslinya kalau teman-teman mau cari di toko lain harusnya under 100.000 sih. Biasanya begitu yang model kayak gini nih. Tuh yang pinggirannya kiri kanan atas bawah sini, pokoknya bagian tepinya sini adalah karbon guys. Dan ini yang transparan gue belinya. Sama iRing favorit gue tuh yang bentukannya pokoknya bulat guys. Karena mau ditaruh dari posisi bagaimanapun, ditaruh begini maksudnya bisa. Kalau yang kotak itu misalnya teman-teman lagi posisinya begini gitu ya, ini nggak bisa ditaruh, jadi mesti diratain dulu baru dilipat gitu sih, ngerepotin kalau menurut gue ya yang bentukannya kotak. Penampilannya pada saat dipakai di Redmi Note 9 Pro yang warna putih bagus sih, jadi two tone gitu ya, 2 warna. Dan untuk fingerprintnya dulu oke aman. Untuk volume clicky sekali. Bagian atasnya kayak aman, bagian bawah lubang-lubangnya juga aman. Untuk perlindungan kameranya di sini dikasihnya enggak. Wow, ini malah bump kameranya nih, frame kameranya yang kelihatan menonjol. Cuma ya hitungannya ini masih aman lah kalau ditaruhnya telentang ya, karena kan ada iRingnya nih yang tebel. Jadi kalau taruh ya begini tuh bisa muter, aman, nggak langsung kena kameranya. Terus untuk perlindungan bagian depannya nih oke, ada bibir lebihan. Jadi kalau taruh tengkurap gini aman juga. Ini materialnya sekali lagi hybrid ya. Bagian tengahnya ini adalah hardcase dan pinggir-pinggirannya tuh adalah karet. Dan dipegangnya juga cukup enak, ngegrip di bagian pinggir-pinggir sininya. Dan untuk soal bulky-nya kayak mirip-mirip kayak 2 Spigen yang tadi tuh. Ini jari jempol sama jari tengah gua masih bisa ketemu. Kita lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Oke, casing selanjutnya favorit kita semua guys. Lihat belakangnya dulu deh, bentuknya kayak gini. Tuh. Nih bentuk belakangnya kayak gini. Tuh, udah kebaca belum? Udah kebaca belum? Udah kebaca belum? Deketin lagi nih. Tuh. Ultimate Experience aka casing Anjay autofocus. Wah, ini nih. Ini yang cakep nih guys. Kenapa? Karena ini autofocus, gue nyebutnya adalah autofocus Pixel 1. Mirip soalnya. Tuh, bagian sininya. Wih, ada 2 motif yang berbeda, men. Ini harganya gocap, cuy. 50.000 aja, nggak usah mahal-mahal. Tuh, jadi ini yang hitam-hitam lebihan tadi juga ketutupan ya. Jadi cuma ada bulutan buat si LED flashnya aja. Udah pada apa lah ya pokoknya untuk material casing autofocus yang ini tuh. Casing Anjay yang ini, pada paham lah. Materialnya nggak usah gua jelasin lagi. Bagian atasnya, kayak lubangnya aman, cakep. Terus
bagian bawahnya juga lubangnya aman. Untuk fingerprintnya, oh bisa. Untuk bagian tombolnya, kliki coy, anjay. Bagian belakang atau kameranya oke ada lebihan walaupun sedikit ya, ngelindungin lah. Terus bagian depannya, oke bibirnya ciri khas si casing autofocus, lumayan. Aman, ditaruh tengkurap aman, taruh telentang, oke aman juga. Ini dipegang enak loh, tuh nggak bulky banget. Widih, ada glowingnya tuh, anjay. Bener-bener casing anjay. Nah kayak gini tampilannya kalau teman-teman pakai di Xiaomi Redmi Note 9 Pro nya ya. Lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Oh iya guys, BTW ini casing anjay yang tadi tuh ternyata gue belinya 2. Salah gue, lihat tuh harganya beda-beda. Yang tadi yang gue bahas ini harga 50.000, nih yang satu lagi ternyata harga 36.000. Jadi pesan gue, pinter-pinter aja temen-temen nyari si casing ini. Ini harganya 50.000 sama yang 36.000 juga packagingnya sama tuh. Yue Tao Multi Protective tuh tulisannya. Jadi ya pinter-pinter nyari aja ya, siapa tahu ada yang harganya 20.000. Oke lanjut lagi ke casing selanjutnya. Ini casingnya full softcase ya. Cuma ada aksennya nih yang bagian tengah, bukan aksen, bagian tengahnya ini sekilas kayak hardcase tapi aslinya nggak hard banget sih, tuh masih bisa ditekuk gitu guys. Ini mirip kayak yang tadi harga 120.000 yang motif pinggirannya karbon, cuma kalau yang ini bukan karbon ya tuh. Dan ini juga aslinya ada protective filmnya nih. Jelek kalau yang ini, kalau yang spigen tadi nggak dilepas masih cakep tuh, glossy. Bagian tengahnya cakep sih, dan harganya juga ini murah, 35.000 aja. Dipegangnya oke, enak. Bagian edge-nya agak-agak ada kasar sedikit sih, soalnya dia kan garis tegas lurus gitu ya. Untuk bagian fingerprintnya sentuh aja bisa. Untuk tombol volumenya kliki juga. Terus bagian atas kayak gini aman juga lubangnya, kecuali ini yang kanan dia agak ke bawah ya. Bagian bawahnya aman, lebih aman yang bawah malah daripada yang atas. Terus bagian kameranya ini kayak sejajar gitu sama bump kameranya. Oh iya, langsung kena kameranya guys, berasa. Wah ini nggak ngelindungin bagian kameranya nih casing nih, 35.000 kurang lah. Terus bagian depannya oke ada bibir lebihan. Dan bagian edge-nya, pinggir-pinggirnya sini ada pentol-pentolannya, jadi kayak anti crack. Kalau jatuh, mantul guys. Oke, kayak gini tampilannya kalau teman-teman pakai casing yang ini ya. 35.000 aja. Sering-sering dibersihin juga sih kalau casing begini tuh. Soalnya kalau bagian dalam tuh contohnya kayak gini nih, kemasukan debu langsung kelihatan. Oke, yang ini adalah hard case. Harganya 30.000. Nah, hard case-nya ini bening, cuma kok ada kotor ini, warna biru kayak kelunturan spidol ini. Ini aslinya harusnya bening tapi udah kayak menguning malah jadinya. Tuh hardcase begini sih guys. Dipegang enak banget. Karena bagian pinggirnya nggak terlindungi ya. Dia cuma ngecover bagian atas tuh sama bagian bawah aja. Makanya untuk fingerprint sih ya kayak kita megang handphonenya aja fingerprint aslinya. Terus tombol juga kayak gini langsung bisa kesentuh. Perlindungan bagian atas kayak untuk lubang-lubangnya kayak gini. Jelek ya finishingnya. Sebagian bawah juga kayak gini. Wah ini juga tuh, dari tadi yang lain kan untuk lubang mic-nya dia ada lubangnya sendiri, tapi yang ini dijadiin satu sama type C nya. Aman sih secara ini ya, secara handlingnya. Cuma kalau secara proteksi gue nggak jamin aman sih. Tuh bagian belakangnya aja rata tuh dikasihnya ya sama kamera. Ya bagian belakangnya sih gue ngerasanya ini aman-aman aja, nggak langsung kena frame kameranya. Cuma ya tetap aja ngeri sih, soalnya ya rata sih ya. Nggak tahu kena si frame kameranya, gelas kameranya, atau kena si casingnya. Ngeri sih. Nah untuk bagian depannya ini terbilang aman. Untuk layarnya nggak langsung kena media datar ya, karena kan dia terlindung bagian atas sama bagian bawahnya nih ada bibir lebih gitu. Cuma kalau jatuh tetap aja ini namanya hardcase, gue nggak bisa jamin handphone teman-teman masih selamat kalau jatuh ya, tapi jangan sampai jatuh lah. Balik lagi nih hardcase pokoknya. Tulisan Redmi-nya masih kelihatan jelas nih. Kalau teman-teman seneng style case yang nggak bulky banget, ini oke sih. Gitu ya, sip. Lanjut lagi ke casing selanjutnya.
Nah ini casing yang melindungi bagian kameranya. Gue penasaran nih sama casing ini pas pertama kali ngeliat gambarnya. Harganya juga murah ini, 25.000 aja coy. Duh, kok dibuka susah. Nih kayak gini casingnya. Jadi dia warnanya smoke gitu nih. Terus bagian kameranya tuh ketutupan semua ya. Kita cobain dulu. Wadaw, bulky coy. Tuh, nggak ketemu jari jempol sama jari tengah. Terus jadinya tebel banget. Dan kalau ngeliat bagian belakang ini nggak kelihatan sama sekali Redmi Note 9 Pro-nya. Hilang banget. Jadinya kotak gitu handphone temen-temen tuh guys. Kameranya doang ini 4 deh kelihatan sama LED flash. Udah, ini Redmi-nya juga samar-samar kelihatannya. Ini lebih smoke daripada yang tadi sih. Oke, kalau secara proteksi ya ini udah pasti aman lah ya. Bagian belakangnya aja nih, tuh bagian pinggir sininya aja ada bibir lebihan dikasihnya. Jadi bukan cuma di bagian kamera aja. Lindungi. Oh, di ujung sininya juga guys. Ada lebihan lagi nih. Tuh, kelihatan ya? Di ujung sini juga tuh. Jadi kalau taruhnya telentang gini, wah, aman coy. Kalau tengkurap, oh aman juga. Oh, kena karet casingnya, kedengeran kan suaranya. Oke, untuk fingerprintnya, ini gue sentuh aja. Oh, mantap, aman. Lubang bagian atas, oke kayak gini. Wah, tebel juga ya kelihatannya. Sebagian bawahnya juga, oke, cakep. Rapih nih kayak gini. Mantap nih casing. Bulky aja cuma. Tapi secara looks gue suka sih ngeliat warnanya tuh jadi kayak coklat ini, bukan hitam guys. Mungkin di kamera kelihatannya kayak hitam sih. Cuma aslinya kalau teman-teman lihat ini tuh kayak coklat gold gitu loh. Kalau nggak peduli ini ya, nggak peduli estetika bentuk asli Redmi Note 9 Pro-nya hilang, ini bolehlah dilirik. Oh ini ada tulisannya, ada embossan tuh, 3D kamera, anjay. Oke lanjut lagi casing selanjutnya. Masih sisa 2 casing lagi, yang mana ini biasanya kalau teman-teman beli casing ini itu mahalan di ongkos kirimnya. Jadi kebayang murahnya ya. Nih, yang pertama ini adalah casing Ipaki. Model kayak gini, yang model kayak Spigen tadi ya, mirip-mirip ya. Tuh bagian atas sama bawahnya ada motif-motif karbonnya gitu. Sama ini ada tulisan Ipaki, terus dia punya serat-serat kayak gini, garis-garis horizontal ya. Bagian dalamnya kayak gini. Mirip kayak autofocus dan mirip lagi kayak Spigen yang tadi. Nah ini harga 10.000 guys. Sumpah, tapi lemes banget sih. Apa ya, tipis banget sih. Nih gue pakein ke handphonenya, kita lihat. Oh, bekas nekuknya aja masih kelihatan jadinya tuh. Cuma ini lama-lama akan hilang sendiri sih, kan lentur. Kayak gini, kalau misalkan teman-teman pakai di handphone Redmi Note 9 Pro teman-teman, ini warna asli handphonenya masih kelihatan ngintip di kanan kiri ya. Sama di bagian bawah sini kalau teman-teman warna hijau, ya ini kelihatan pas ini. Terus untuk bagian fingerprintnya dulu deh, disentuh. Oh aman. Terus untuk volumenya, oke clicky, aman. Lubang bagian atas, ini kenapa menceng sekali yang mic-nya ya. Untuk yang infrarednya aman sih. Terus bagian bawahnya, oke, aman juga. Untuk pelindungan kameranya nih, wow, tuh guys, kelihatan tuh, nggak ada. Ini jadi kameranya masih lebih tinggi ketimbang casingnya. Oh iya, ahai, langsung kena coy. Jangan taruh telentang gini, taruhnya tengkurap aja. Oh, tengkurap masih lebih aman. Emang disuruh pamer casing ya sih, pamer casing. Coy, handphone gua 3 jutaan, tapi casing gua harganya ceban. Perlindungannya lumayan tidak meyakinkan. Jangan guys. Dipegang aja. Handphonenya jangan sampai jatuh kalau misalkan pakai casing yang kayak gini. Oke, lanjut lagi ke casing yang terakhir. Ini lebih parah lagi, harganya murah banget. Harganya cuma 6.000 guys. Nih. Yang motif kulit jeruk. 6.000 men autofokusnya tuh. Cuma nih autofokusnya kayak KW dah. Soalnya autofokus tuh nggak kayak gini. Autofokus tuh biasanya di emboss ya. Ini tuh cuma kayak di print aja. Ini autofokus yang KW. Anjay. Autofokus saya di KW-in nih. Ini HDC-nya autofokus nih guys. Motif kulit jeruknya kayak gini. Dan ini ada aksen kayak benang jahitan. Tapi aslinya ini cuma tonjol-tonjolan karetnya aja. Terus untuk bagian kameranya kayak gini. Dan lihat tuh nggak aman. Jadi bump kameranya masih lebih tebel ketimbang casingnya. Yang bagian 3/4-nya ini motif kulit jeruk. Pinggirannya juga doff semua. Bagian atas kayak gini. Aneh lagi nih lubang mic-nya kurang ke bawah nih bolongannya. Terus bagian bawahnya kayak gini. Tuh cuttingan bagian speakernya aja kurang rapi sih. Ya harga sebanding kualitas lah. Ini juga tipis nih pinggirannya. Anjay lemes banget coy.
Untuk bagian fingerprintnya pasti tuh aman sih kalau disentuh aja. Terus untuk volumenya kayak clicky juga, nggak ada masalah. Kalau taruhnya telentang kayak tadi gue bilang, jangan langsung kena kameranya nih, berasa. Terus kalau tengkurap tipis banget sih, kayak 1 mili, nggak nyampe 1 mili ini. Kalau teman-teman pakai tempered glass gitu ya, udah kena sih. 6.000 dapat casing yang autofocus KW guys. Karena gue hafal juga kalau yang autofocus aslinya tuh nggak setipis ini sih, yang model kulit jeruk kayak gini. Terus ini juga tuh kelihatan finishingnya tuh, cetakannya nggak rapi, masih ada garisnya gitu loh. Tuh garis. Terus ini ada lebihan karetnya juga pada saat produksi kali ini. Oke, buat casing yang ini sendiri ya, yang kulit jeruk atau yang autofocus KW ini, gue saranin jangan dibeli sih. Walaupun harganya murah 6.000, cuma tetaplah handphone teman-teman lebih berharga ketimbang casing yang harganya 6.000 doang buat coba-coba kayak gini ya. Nggak usah sih menurut gue. Teman-teman beli juga kenanya rugi di ongkos dan ujung-ujungnya nggak kepake ini casing. Swear. Kalau tadi Ipaki yang ini gue bilang lemes, bisa ditekuk kayak gini gitu ya. Nah yang kulit jeruk ini lebih parah guys. Gue gulung-gulung begini juga bisa nih. Kalau yang Ipaki masih susah digulung. Tuh, casing begini. Oke, yaudah. Kayak biasa, kesimpulan 2 casing favorit gue yang tadi kita udah coba pindah ke kamera depan. Oke guys, kesimpulan gue untuk casing favorit gue setelah gue pegang-pegang dan gue pikir-pikir lagi, nggak jadi 2 deh. Gue ada 3 pilihan di episode kali ini. Kenapa? Karena mikir ini handphone kan baterainya lumayan ya, gede dan lumayan berat juga jadi ini handphonenya. Terus dimensinya yang menurut gue untuk standarnya aja udah lebar sama tinggi banget. Jadi buat gue pribadi kalau milih casingnya yang bulky banget, emang sih secara prakteknya dia akan lebih safety kalau misalkan jatuh. Cara ini handphone kan juga balik lagi lumayan berat ya. Gue tetap milihnya yang ramping-ramping aja. Akan gue usahain sedemikian rupa, pengennya atau niatnya itu jangan sampai jatuh. Yang pertama adalah casing yang hard case ini guys. Yang hard case yang menurut gue sebenarnya sangat bukan sangat sih, kurang safety aja. Karena kan bagian pinggirnya nggak terlindungi ya. Terus bagian layar depannya juga cuma sedikit lah ini. Atas sama bawahnya, bibir lebihnya kalau teman-teman pakai tempered glass, gue yakin akan rata. Jadi kalau ditaruhnya tengkurap, ya itu bisa langsung kena tempered glassnya. Cuma secara dipegangnya sama looksnya, dia material belakangnya kan kayak gini nih, finishingnya kayak IC gitu, bikin handphone kita masih cakep kelihatannya. Gitu sih ya. Terus yang kedua adalah yang dari Spigen. Yang Spigen tapi yang transparan semua, yang ini. Nah, kenapa gue pilih yang ini? Balik lagi karena dia warnanya transparan, jadi lebih bisa mengekspresikan warna asli handphone teman-teman ya. Terus cara perlindungan juga oke lah, kalau Spigen ini bisa dipercaya. Ya at least kalau misalkan jatuh dari ketinggian kantong celana masih aman kalau casingnya Spigen ini. Terus dipegangnya juga enak, nggak licin. Minusnya paling kalau yang casing kayak gini, biasalah penyakitnya ya, akan cepat menguning seiring pemakaian. Itu cuma umurnya berapa lama nggak tahu, emang tergantung dari ya tangan masing-masing kan. Dan casing yang terakhir adalah yang tadi gue bilang, sebenarnya ngilangin bentuknya sama sekali Redmi kita sih. Jadi bener-bener kayak bukan Xiaomi Redmi Note 9 Pro nya. Nggak kelihatan tuh, jadi kotak banget ya. Cuma secara perlindungan ini gue bisa ngasih nilai positif banget sih. Bagian belakangnya itu aman banget, bagian depannya juga aman, bagian pinggirnya pun kita dikasihnya tebel. Jadi buat teman-teman yang suka banget ngejatoin handphone gitu kali ya istilahnya ya ini rekomen sih. Dan bagian belakangnya juga menurut gua back covernya nih bikin bagus sih. Warnanya tuh nggak transparan yang putih smoke gitu, nggak, tapi rada-rada coklat dan jadinya kayak lebih misterius gitu sih guys kalau kena cahaya. Gitu ya kalau mata gue sih menilainya dan melihatnya. Oke. Kayaknya video ini panjang banget karena ya teman-teman bisa lihat juga casingnya ada banyak gitu, biar nggak tanggung-tanggung lah, biar ngasih referensi ke teman-teman juga nggak setengah-setengah. Makasih banget loh guys, jadinya ini buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang nggak nonton dari awal sampai akhir, coba ulang lagi dari awal biar sampai akhirnya itu mulus aja gitu ya guys. Biar pahalanya banyak, amin ya Allah. Yaudah, terima kasih sekali lagi buat teman-teman pokoknya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue appreciate banget, berkat teman-teman juga, makanya video tim casing ini bisa jalan terus dan semoga kedepannya akan konsisten. Gitu ya guys. Seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat.
Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.